Simposium 3 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Dr. Heru Muriawan, spesialis anak konsultan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Heru Muriawan, spesialis anak konsultan, bertugas di Divisi Nefrologi Anak Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Beliau merupakan Sekretaris Umum IDI Wilayah Jawa Tengah, anggota pengurus pusat Ikatan Dokter Indonesia, dan pengurus Harian Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Baiklah, kepada Dr. Heru Muriawan, kami persilahkan dengan segala hormat, Dokter. Maaf, Dokter, masih mute, Dok. Oke, ya. Saya haturkan terima kasih kepada MC Dr. Raudah Putri Syar'i, kemudian yang kami hormati Profesor Dr. Dhani Hilmanto, spesialis anak konsultan sebagai pembicara, dan Dr. Nini Sumiarso, MMPed SPAK. Baiklah, kami akan memasuki simposium kali ini dengan pembicara pertama. Ada CV-nya dulu yang saya bacakan. Ya, pembicara pertama adalah Profesor Dr. Dhani Hilmanto, spesialis anak konsultan. Beliau lahir di Bandung pas bulan kemarin, 20 Februari 63, sekarang bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Riwayat pendidikannya di Universitas Padjadjaran mulai 87, 95, dan pernah juga di Nederland, dan tahun 2002 sebagai konsultan nefrologi. Jabatan pernah menjadi Sekretaris Unit Penelitian Kesehatan FK Unpad, Ketua Prodi IKA FK Unpad, Sekretaris Pasca Sarjana FK Unpad, Sekretaris Komite Etik dan Penelitian Kesehatan FK Unpad, Ketua Program Studi S3 di FK Unpad, dan saat ini Wakil Dekan Bidang Akademik, Inovasi dan Kerjasama FK Unpad sampai tahun 2018. Profesor Dhani Hilmanto akan menyampaikan mengenai hypertension in children. Kepada beliau saya haturkan waktunya, Prof, 20 menit. Dipersilahkan. Masih belum terdengar suaranya, Prof. Dhani? Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah jelas, Prof. Baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Heru selaku moderator pada acara ini, kemudian kepada Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ketua UKK Nefrologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tentang paradigma baru hipertensi pada anak dan remaja menurut American Academy of Pediatrics pada tahun 2017. Teman sejawat sekalian, hipertensi merupakan salah satu penyakit yang paling sering terjadi pada manusia dan diperkirakan prevalensinya lebih dari 1 miliar di seluruh dunia. Hipertensi ini merupakan penyakit yang tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga dapat terjadi pada anak dan remaja. Pada saat ini prevalensi hipertensi pada anak, khususnya pada usia sekolah, mengalami peningkatan, mungkin dikarenakan meningkatnya obesitas pada usia sekolah. Teman sejawat sekalian, berdasarkan penyebabnya, hipertensi pada anak dibagi atas hipertensi primer dan sekunder. Hipertensi primer adalah hipertensi yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya,
Sedangkan hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan oleh keadaan atau penyakit tertentu. Hipertensi primer umumnya terjadi pada anak berusia 6 tahun atau lebih, biasanya memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi dan umumnya juga memiliki berat badan lebih atau obesitas. Sedangkan hipertensi sekunder umumnya terjadi pada anak berusia di bawah 6 tahun. Penyebab tersering hipertensi sekunder adalah penyakit parenkim ginjal, kemudian penyakit renovaskular, koaktase aorta, dan penyakit endokrin seperti pheochromocytoma. Teman sejawat sekalian, selama ini klasifikasi hipertensi pada anak didasarkan atas the Fourth Report on Diagnosis, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents pada tahun 2004. Tetapi ternyata dengan klasifikasi ini masih terdapat banyak kejadian hipertensi dan kelainan organ target yang tidak dapat dideteksi. Sehingga pada tahun 2017, American Academy of Pediatrics melakukan beberapa revisi. Perlu diketahui bahwa nilai normatif pada American Academy of Pediatrics 2017 didasarkan atas level of evidence dari 15.000 artikel penelitian, sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi dalam bentuk key action statement. Lalu, sesungguhnya apa sebetulnya yang membedakan antara klasifikasi hipertensi AP 2017 dengan Fourth Report? Berbagai perubahan mendasar yang diajukan AP 2017 adalah penggunaan istilah elevated blood pressure atau tekanan darah meningkat untuk menggantikan istilah prehipertensi. Selain itu, tabel normatif tekanan darah yang digunakan hanya mengikutsertakan anak dengan berat badan normal. Hal lain adalah adanya tabel tekanan darah yang disederhanakan yang bermanfaat untuk kepentingan screening dan survei. Pada klasifikasi AP 2017, kelompok anak usia remaja di atas 13 tahun dikelompokkan menurut kelompok usia dewasa. Perbedaan kelima antara AP 2017 dengan Fourth Report adalah teratur pada anak normal, juga pada anak yang memiliki faktor risiko hipertensi. Kemudian, penggunaan ambulatory blood pressure monitoring digunakan untuk memastikan diagnosis dan penanganan hipertensi pada anak. Selain itu, dalam keadaan tertentu, perlu dilakukan pemeriksaan ekokardiografi saat pemberian obat antihipertensi akan dimulai. Ini adalah tabel klasifikasi hipertensi menurut the Fourth Report. Kita lihat ada istilah prehipertensi. Kemudian terdapat perbedaan angka nanti dibandingkan dengan AP 2017 pada hipertensi derajat 1 dan hipertensi derajat 2. Di sini menggunakan angka tambah plus 5 dan kita bandingkan dengan yang ditampilkan oleh AP 2017. Pada AP 2017, istilah prehipertensi sudah diganti dengan elevated blood pressure atau peningkatan tekanan darah. Dan angka yang ditampilkan juga pada hipertensi tingkat 2 mengalami perubahan. Hipertensi tingkat 1 dan 2 mengalami perubahan yang didasarkan atas penghitungan ulang, serta dilakukan untuk memudahkan penggunaannya. Pada klasifikasi ini juga terlihat bahwa pada usia 13 tahun atau lebih, kelompok usia remaja dikategorikan sebagai kelompok usia dewasa. Teman-teman sejawat sekalian, ini adalah tabel normatif tekanan darah pada anak dan remaja pada kelompok anak laki-laki yang dihasilkan dari 50.000 anak dengan berat badan normal yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan persentil tinggi badan. Ini adalah kelompok anak laki-laki dari 1 hingga 17 tahun, dan ini adalah anak perempuan dari 1 hingga 17 tahun. Tabel normatif tekanan darah tersebut sekali lagi saya sampaikan bahwa didasarkan atas berat badan normal pada 50.000 anak remaja yang tekanan darahnya diukur secara auskultasi. Selanjutnya, AP 2017 juga menyertakan tabel tekanan darah yang disederhanakan, yang berguna untuk kepentingan screening dan survei. Apabila ditemukan peningkatan tekanan darah, maka akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.
Ini adalah tabel tekanan darah yang disederhanakan yang saya maksudkan tadi. Ini sangat berguna untuk kepentingan survei dan screening. Teman sejawat sekalian, klasifikasi hipertensi pada neonatus tidak mengalami perubahan, tetap menggunakan diagram yang disampaikan oleh the Ford Report, karena tidak ada data terbaru, serta banyaknya faktor yang berperan terhadap tekanan darah pada neonatus. Berdasarkan kajian terhadap 15.000 artikel tentang hipertensi pada anak, AAP 2017 membuat 30 rencana tindak lanjut atau Key Action Statement yang berbentuk rekomendasi bagi para praktisi kesehatan. Berikut kami cuplikan beberapa Key Action Statement yang menurut saya merupakan hal paling penting untuk diketahui. Yang pertama adalah bahwa tekanan darah harus diukur setiap tahun pada anak berusia 3 tahun atau lebih. Tekanan darah harus diukur pada anak remaja 3 tahun atau lebih bila berkunjung ke fasilitas kesehatan bila didapatkan ada faktor risiko obesitas, mengkonsumsi obat yang dapat meningkatkan tekanan darah seperti steroid, adanya penyakit ginjal, dan adanya riwayat koaktasio aorta. Key Action Statement berikutnya adalah alat pengukur tekanan darah osilometrik atau digital dapat digunakan untuk anak dan remaja. Bila ditemukan meningkat, maka harus dilakukan konfirmasi melalui auskultasi. ABPM harus dilakukan untuk mengkonfirmasi hipertensi pada anak yang mengalami tekanan darah meningkat selama 1 tahun atau lebih. ABPM harus dilakukan untuk mengkonfirmasi white coat hypertension, suatu keadaan hipertensi yang diperiksa pada saat datang ke klinik, tetapi di luar klinik tekanan darahnya kembali normal. ABPM harus juga dilakukan pada anak yang telah menjalani operasi koaktasio aorta. Pada anak dan remaja yang telah diketahui memiliki riwayat hipertensi, maka perlu ditanyakan tentang riwayat perinatal, seperti bayi berat lahir rendah, prematuritas, asupan nutrisi, aktivitas fisik, dan riwayat keluarga dengan hipertensi. Ekokardiografi direkomendasikan untuk menilai kerusakan organ target jantung pada saat akan diberikan obat antihipertensi. Ekokardiografi ulang dapat dilakukan untuk memonitor perkembangan kerusakan organ target dengan selang 6 hingga 12 bulan. USG Doppler ginjal dapat digunakan sebagai alat screening untuk evaluasi adanya stenosis arteri renalis. Pemeriksaan mikroalbumin urea tidak rutin dianjurkan pada anak dengan hipertensi primer. Kemudian, sasaran pengobatan anak hipertensi adalah menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik hingga di bawah persentil ke-90 atau di bawah 130/80 mm air raksa pada remaja 13 tahun ke atas. Teman sejawat sekalian, apabila diagnosis hipertensi pada anak telah ditegakkan, maka perlu dilakukan evaluasi melalui anamnesis. Perlu ditanyakan tentang riwayat kelahiran seperti bayi berat lahir rendah atau prematuritas yang merupakan faktor risiko hipertensi. Demikian juga riwayat keluarga dengan hipertensi perlu ditanyakan. Terkait dengan asupan makanan, terdapat suatu penelitian bahwa anak berusia 8 hingga 18 tahun yang mengkonsumsi natrium tinggi dapat meningkatkan hipertensi. Perlu juga ditanyakan riwayat psikososial pada anak. Apakah terdapat penganiayaan, perundungan, penggunaan obat-obatan yang dapat memicu hipertensi seperti steroid. Pemeriksaan fisik lengkap sangat berguna untuk memberi petunjuk kemungkinan penyebab hipertensi dan menilai kerusakan organ target pada hipertensi. Status gizi yang buruk dapat menunjukkan adanya penyakit kronik yang mendasari. Bila ditemukan tekanan darah yang meningkat, maka tekanan darah harus diukur pada keempat ekstremitas untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit koaktasio aorta atau Takayasu. Pada tabel ini diperlihatkan kelainan pada sistem tubuh yang dapat menggambarkan kemungkinan adanya penyakit yang mendasari penderita hipertensi pada anak. Misalnya, adanya proptosis,
dapat menunjukkan kemungkinan adanya hipertiroid. Selanjutnya, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mencari penyebab yang mendasari hipertensi tersebut, terutama pada hipertensi sekunder. Pada tabel ini juga diperlihatkan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis untuk mencari penyebab hipertensi pada anak, seperti urinalisis, kimia darah, HbA1c, dan selanjutnya. Pemeriksaan lain yang perlu dilakukan adalah ekokardiografi. Ekokardiografi direkomendasikan untuk melihat kerusakan organ target, misalnya hipertrofi ventrikel kiri. USG ginjal perlu dilakukan bila dicurigai adanya penyakit stenosis arteriorenalis. Sesungguhnya, golden standard untuk pemeriksaan stenosis arteriorenalis adalah arteriografi ginjal. Tetapi, karena bersifat invasif, maka pemeriksaan ini dapat digantikan oleh CT angiografi atau MR angiografi yang memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi. Selanjutnya dalam tata laksana, perlu diketahui bahwa tujuan pengobatan hipertensi pada anak adalah untuk mengurangi risiko jangka pendek dan jangka panjang terhadap penyakit kardiovaskular dan kerusakan organ target. Pada umumnya, ahli nefrologi anak sepakat bahwa pengobatan hipertensi pada anak ditujukan bila tekanan darah berada di atas persentil ke-99 yang menetap. Target penurunan tekanan darah menurut AP 2017 adalah nilai tekanan darah di bawah persentil ke-90 atau di bawah 130/80 pada anak remaja. Dalam pengobatan, maka kita dapat memilih pengobatan secara non-farmakologis atau farmakologis. Pengobatan tahap awal yang dilakukan adalah dengan melalui pendekatan non-farmakologis, yaitu dengan modifikasi gaya hidup, seperti menurunkan berat badan, olahraga teratur, diet rendah lemak, dan garam. Apabila anak tidak kooperatif dan tidak dapat mengubah gaya hidupnya, maka perlu dipertimbangkan untuk diberi obat-obatan antihipertensi. Secara farmakologis, saat memilih jenis obat yang akan diberikan, maka perlu dipahami tentang mekanisme yang mendasari terjadinya hipertensi tersebut. The National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure Children and Adolescents menggariskan bahwa obat antihipertensi yang diberikan harus mengikuti aturan berjenjang atau step up, yaitu dimulai dari satu macam obat dengan dosis terendah, kemudian dapat ditingkatkan secara bertahap sampai mencapai efek terapeutik. Kapan obat-obatan antihipertensi diberikan atau harus diberikan pada anak yang menderita hipertensi? Yaitu pada keadaan adanya hipertensi yang simptomatik, adanya hipertensi yang disertai kerusakan organ target, adanya hipertensi sekunder, adanya hipertensi yang disertai dengan diabetes mellitus, atau hipertensi tingkat 1 yang tidak memberikan respons terhadap perubahan gaya hidup, serta hipertensi tingkat 2. Dalam memilih obat pertama kali yang diberikan pada anak-anak dengan hipertensi, sangat bergantung pada pengetahuan dan kebijakan dokter. Golongan diuretik dan beta blocker merupakan obat yang dianggap aman dan efektif untuk anak. Golongan obat lain yang perlu dipertimbangkan adalah angiotensin converting enzyme inhibitor dan angiotensin receptor blocker yang bersifat antiproteinurik. Pada hipertensi yang disebabkan oleh glomerulonefritis akut pasca streptococcus, maka pemberian diuretik merupakan pilihan utama. Tabel ini adalah memperlihatkan adanya atau obat-obat antihipertensi yang sering digunakan oleh para dokter anak, dilihat dari golongannya, dosisnya, dan efek samping yang mungkin ditimbulkannya, yaitu dari golongan ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker, calcium channel blocker, alpha dan beta blocker, central alpha blocker, vasodilator, dan diuretik. Hipertensi yang membahayakan jiwa adalah hipertensi emergensi. Hipertensi emergensi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan
tekanan darah yang harus segera diturunkan dalam waktu 1 jam, karena pada penderita didapatkan adanya kejang, nyeri kepala, gangguan penglihatan, atau payah jantung. Pemberian nifedipin secara oral atau sublingual sangat membantu dalam tahap pengobatan awal, sambil mencari cara agar suntikan seperti klonidin dan nikardipin dapat diberikan. Salah satu bentuk hipertensi emergensi adalah hipertensi krisis, yaitu tekanan darah meningkat dengan cepat hingga mencapai sistolik 180 mm air raksa atau lebih, atau diastolik 120 mm air raksa atau lebih. Ini adalah obat-obat antihipertensi untuk penanggulangan hipertensi krisis. Di center kami terbiasa menggunakan klonidin dan nikardipin untuk mengatasi hipertensi krisis pada anak-anak. Bagaimana cara menurunkan obat antihipertensi selanjutnya menghentikannya? Sesungguhnya, lama pengobatan yang tepat pada anak dan remaja hipertensi tidak diketahui dengan pasti. Beberapa keadaan memerlukan pengobatan jangka panjang, sedangkan dalam keadaan lain dapat membaik dalam waktu singkat. Bila tekanan darah terkontrol dan tidak terdapat kerusakan organ, maka obat dapat diturunkan secara bertahap, kemudian dihentikan dengan pengawasan yang tepat setelah penyebabnya diperbaiki. Penurunan obat pada bayi dapat dilakukan apabila terdapat kenaikan tekanan darah yang terkontrol untuk 1 bulan, dosis obat tidak ditingkatkan, dan bayi terus tumbuh. Kemudian tekanan darah tetap konstan dan terkontrol, dan dosis obat diturunkan sekali seminggu hingga berangsur-angsur dihentikan. Sedangkan pada anak atau remaja, step down untuk pengobatan antihipertensi dilakukan bila tekanan darah terkontrol dalam batas normal untuk 6 bulan hingga 1 tahun. Kontrol tekanan darah dilakukan dengan interval waktu 6-8 minggu, dan kemudian secara bertahap diturunkan hingga dihentikan. Teman sejawat sekalian, sebagai ringkasan dari penyampaian materi saya tentang hipertensi pada anak dan remaja, dapat saya simpulkan sebagai berikut. Angka kejadian hipertensi pada anak dan remaja cenderung meningkat. Hal ini dikaitkan dengan kejadian obesitas yang meningkat terutama pada usia sekolah. American Academy of Pediatrics pada tahun 2017 telah melakukan revisi klasifikasi hipertensi dengan memperkenalkan istilah tekanan darah meningkat atau elevated blood pressure dan membedakan kelompok usia 13 tahun sebagai kelompok usia dewasa. Pengukuran tekanan darah teratur harus dilakukan pada anak setelah usia 3 tahun apabila tidak memiliki faktor risiko. Sedangkan bila anak tersebut memiliki faktor risiko hipertensi, maka pengukuran tekanan darah harus dilakukan pada setiap kunjungan ke fasilitas kesehatan. Tujuan pengobatan hipertensi adalah menurunkan tekanan darah hingga di bawah persentil ke-90 atau di bawah 130/80 mm air raksa pada orang dewasa. Tabel normatif tekanan darah yang dibuat oleh AP 2017 didasarkan atas pengukuran berat badan anak normal dan tidak lagi melibatkan anak-anak dengan berat badan lebih atau obesitas. Demikianlah penyampaian materi saya tentang hipertensi pada anak dan remaja berdasarkan American Academy of Pediatrics tahun 2017. Naskah lengkapnya, saudara-saudara sekalian dapat membaca. Sumber utama ini adalah dari PNPK Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.